Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdi Soleh, NIM 1914020105. Mata kuliah Hadis Tarbawi. Dosen pengampu Dr. Handus Muhammad Bashiruddin MAG. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemakalah akan mempresentasikan makalah kami tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Izinkan saya menjelaskan tentang bagian C, batasan taat kepada pemimpin. Dalam kehidupan nyata, tidak jarang terdapat seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan guna mencapai keinginan dan kepuasan hawa nafsunya. Tidak jarang pula untuk menggapai cita-cita tersebut, dia memerintahkan kepada para bawahannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh agama. Terhadap perintah demikian, Islam melarang untuk menaatinya, seperti hadis di bawah ini. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabbu fikrah ma lam yu'min bi ma'siyatin fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mendengarkan dan menaati merupakan kewajiban seorang muslim mengenai hal-hal yang ia sukai dan ia benci. Sepanjang ia tidak diperintahkan berbuat durhaka atau maksiat. Maka jika diperintah berbuat maksiat atau durhaka, maka tidaklah boleh mendengarkan dan tidak boleh mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud sabda Rasulullah SAW di atas, wajib atas seorang muslim, kalimat ini menunjukkan kewajiban. Maka wajib bagi seorang muslim berdasarkan keislamannya untuk selalu mendengarkan dan menaati pemerintah, baik dalam hal yang ia sukai maupun yang ia benci. Walaupun ia memerintahkan dengan sesuatu yang ia dibencinya, namun ia wajib melaksanakannya, kecuali jika perintah itu bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan kepada Allah itu di atas segala ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat terhadap Sang Khalik. Hadits Ali radhiyallahu anhu qala, ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sirriya wa amara alaihim rajulan minal ansari wa amarahum an yuti'uhu faghadaba alaihi. Faqala, alaysa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Qalu bala. Qala azamta alaykum lima jama'tum hataban aw wakidtumun naran thumma innama tabagana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhaltum fiha fajama'u hataban fa'awkidu falamma hammu bil khalli faqama yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ba'duhum firaran minan nar iftadkhuluha فينما هما كذلك إذا اختمد النار فسكن غضبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. Artinya, hadis Ali radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan tentara dan mengangkat seorang laki-laki dari golongan Ansar untuk menjadi komandan pasukan itu. Dan Nabi memerintahkan pasukan itu agar menaatinya, lalu komandan pasukan itu memarahi pasukan sambil mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menyuruh kalian untuk menaatiku? Mereka menjawab, ya benar. Ia berkata, saya bermaksud agar kalian mengumpulkan kayu bakar dan kamu nyalakan api lalu kamu sekalian masuk ke dalamnya. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar lalu mereka menyalakannya. Ketika mereka hendak masuk ke dalam api, maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian yang lain. Sebahagian dari mereka berkata, sesungguhnya kami mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar terlepas dari api, maka mengapakah kita akan memasukinya? Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba api pun padam dan kemarahan komandan pun hilang. Lalu kasus tersebut disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, seandainya mereka masuk ke dalam api itu, pastilah mereka tidak akan keluar daripadanya untuk selamanya. Sesungguhnya kepatuhan itu adalah pada sesuatu yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Masih berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 59, Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah munasabah atau keterkaitan disangkut pautkan dengan alasan turut ayat ini, asbabun nuzul surah An-Nisa 59, karena dalam kisah itu dihasilkan adanya perbatasan antara taat kepada pemerintah atau pimpinan dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka apabila berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala maka wajib ditaati. Mereka memerintahkan kemaksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan mentaati mereka apapun yang terjadi. Jika kamu disiksa oleh mereka disebabkan hal ini atau tidak mentaati, maka mereka akan dibalas pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerintahkan sesuatu yang di dalamnya tidak ada perintah atau larangan syar'i. Di dalam hal ini wajib mentaati mereka. Jika tidak mentaati termasuk orang-orang yang berdosa. Dan penguasa berhak memberi hukuman dengan sesuatu yang mereka pandang sesuai karena telah melanggar perintah Allah dan mentaati mereka. Maka dari itu wajib mendengar dan patuh kepada perintah pimpinannya selama yang diperintahkannya itu tidak merupakan perbuatan maksiat. Apabila yang diperintahkan itu merupakan perbuatan maksiat yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka rakyat tidak boleh mendengar dan mematuhi perintah itu. Misalnya, pemimpin itu melarang wanita muslim mengenakan hijab atau jilbab, pemimpin yang menyuruh untuk melakukan perjudian, dan masih banyak yang lain yang kita tidak boleh dengarkan dan kita tidak boleh mengikutinya. Kriteria-kriteria pemimpin yang wajib kita taati. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, tidak menzalimi umat Islam. Yang keenam, memberikan teladan dalam beribadah. Pemimpin. Ringkasnya, pemimpin atau penguasa adalah pemeliharaan umat yang harus dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntutan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan di segala bidang. Ia akan mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambilnya sewaktu di dunia menyangkut persoalan umat. Apabila adil, jujur dan benar, maka Allah merahmatinya. Tetapi bila zalim dan menyelewengkan kekuasaannya, maka Allah akan melaknatnya. Dan jika pemimpin itu sesuai dengan ucapan oleh Nabi SAW, maka kita wajib menaati segala apapun yang diperintahkannya. Syukran ala timamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.